gitu ya, wajah-wajah segarnya gitu, masih pagi nih. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan bagi peserta yang dari Rutaba Ismiati untuk di name-nya itu bisa pakai RI underscore nama santri, kemudian yang dari Rumah Quran Umi itu bisa RQ underscore namanya sendiri gitu ya. Sekali lagi barangkali ada yang jadi bisa tahu nih mana aja nih yang dari Ariko Umi, mana yang dari Rutaba Ismiati dan peserta umum seperti itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penanggung jawab Rutaba Ismiati Yogyakarta, Ibu Dr. Anindita Prajnandari. Terhormat Mudirah Rutaba Ismiati Yogyakarta sekaligus founder dan penanggung jawab RQ Umi Yogyakarta, Ustazah Citra Resmi SE. Yang terhormat seluruh keluarga besar Rutaba Ismiati dan Rumah Quran Umi Yogyakarta, serta para panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk terselenggaranya acara ini, dan para peserta umum parenting talk yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan dan kesempatan untuk dapat menjalani aktivitas setiap harinya yang semoga selalu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Puji dan syukur tak lupa kita salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, hingga sampai kepada kita yang insya Allah masih senantiasa mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Regina Agni Dianingtyas yang akan menjadi Master of Ceremony pada hari ini. Saya sendiri diamanahi sebagai muyassiroh atau pengajar di Rutaba Ismiati Yogyakarta. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, acara inti. Kelima, sesi tanya jawab. Dan keenam, doa serta penutup. Baik, langsung saja kita pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara Parenting Talk pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ilmi. Kepada Ananda Ilmi dipersilahkan. Sudah siap nih? Silahkan. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka qawman innaka lakim fasatubsiru wa yubsirun
بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khairan kepada Ananda Ilmi. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan dan kelancaran pada acara kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita beranjak pada acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustazah Sita Rasmi selaku Mudirah Rutaba Ismiyati Yogyakarta dan founder serta penanggung jawab Rumah Quran Umi. Kepada Ustazah Sita dipersilahkan. Baik, jazakallahu khairan Ustazah Khairi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya tidak berhasil memasang background virtualnya. Gaptek. Oke. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jazakumullah khairan katsira. Jazakumullah khairan katsira kepada semua yang telah hadir, kepada Ibu Dita dan Bapak Panji selaku penanggung jawab Rutaba dan donatur. Kemudian kepada seluruh ustadzah dan muyasirah Rutaba dan RQ-Umi, kemudian kepada Bapak Ibu Wali Santri Rutaba Ismiyati dan Rumah Quran Umi kelas anak, kemudian kepada seluruh peserta Rumah Quran Umi peserta tahsin dewasa dan juga mungkin hadirin dari umum ya, bukan dari peserta Rutaba dan RQ. Terima kasih sudah diberi waktu untuk sekedar membuka acara ini, insya Allah sambil menunggu pembicara utama narasumber kita Ibu Diana hadir, insya Allah sebentar lagi atau sudah hadir ya. Mungkin pertama-tama segala puji bagi Allah sampai hari ini alhamdulillah Rutaba Ismiyati sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih ya. Ini sudah angkatan kedua di tengah semester angkatan kedua. Untuk RQ Umi ini sudah ke-5 sebenarnya. Kemudian saat ini kelas-kelas yang ada di Rutaba Ismiyati ya, Rumah Tahfiz Balita dan Anak ada 11 kelas dan total ada 47 santri yang dibersamai oleh 8 ustadzah atau yang kami sebut muyasirah atau fasilitator ya. Jadi sejak dibukanya Rumah Tahfiz Balita dan Anak Rutaba Ismiyati ini memang bertepatan dengan masa pandemi. Jadi belum pernah belajar darat ya, belum pernah belajar offline, langsung memulai pembelajaran dengan daring. Ya, salah satu berkah pandemi juga sehingga kelas-kelasnya juga malah cakupannya lebih luas. Ya. Pesertanya dari beberapa kota di luar Jogja juga. Kemudian kelas-kelas tahsin juga cakupannya lebih luas, peserta dari luar kota juga, ada yang di luar negeri juga gitu. Jadi ada
berkah yang memudahkan kita untuk bisa tetap belajar Al-Quran. Seperti itu. Saat ini seluruh santri Rumah Tahfiz Balita dan RQ-UMI totalnya ya, kalau di total sih ada sekitar 145 santri. Seperti itu, dengan dibersamai oleh 12 ustazah. Dan kami sangat berterima kasih kepada para donatur, juga kepada Bapak Panji dan Bu Dita yang sudah memfasilitasi semuanya sehingga memungkinkan untuk terselenggaranya kelas-kelas tahfiz dan tahsin ini. Seperti itu. Acara di pagi hari ini adalah sebenarnya acara rutin ya, per semester lah ya, kajian parenting per semester ini yang kedua kali diadakannya kajian parenting dengan harapan dapat memberi ilmu dan memberi motivasi ya, merecharge lagi motivasi kita, terutama juga untuk ayah bunda para wali santri dan juga kepada para ustazah ya, untuk recharge kembali semangatnya, kemudian agar sinergis juga membersamai Ananda, para peserta anak-anak di rumah tahfiz dan di rumah Quran. Seperti itu ya, jadi sinergis bersama-sama, Ananda belajar secara online bersama kami, dan di rumah juga Ananda mendapat pendampingan, mendapat bimbingan yang bisa saling sinergis sehingga hasilnya bisa baik ya, optimal. Ananda bisa seperti yang kita harapkan dan kita cita-citakan, menjadi ahlul Quran yang mencintai Al-Quran dan seluruh akhlaknya juga insya Allah ahlul Al-Quran. Seperti itu. Sepertinya Ibu Diana sudah hadirin ya. Tidak berpanjang kata ya. Itu saja. Jazakumullah khairan. Semoga acara hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustazah Rere. Silakan. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustazah Sita telah menyampaikan sambutannya. Akhirnya kita masuk pada acara inti deh. Acara Parenting Talk dengan tema Anakku Sahabatku oleh Ibu Diana Setiawati. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari beliau. Nama lengkap Diana Setiawati, Master of Household Science Psychology, PhD, latar belakang pendidikan, S1 Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, pendidikan profesi psikolog, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, S2 Psikologi International Islamic University Malaysia, S3 The University of Melbourne, Australia. Ada beberapa penghargaan yang pernah beliau terima. Yang pertama, National Finalist Best Social Humaniora Lecture pada tahun 2019, Education Innovator Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019, The Best Universitas Gadjah Mada Social Humaniora Lecture pada tahun 2018, Australia Awards Hadisu Sastro Award, Department of Foreign Affairs and Trade Australia pada tahun 2014, Riyadi Scholarship pada tahun 2011, dan Australian Development Scholarship atau Australia Awards Scholarship pada tahun 2009. Nah, Ibu Diana sudah hadir nggih? Oke. Seperti yang kita ketahui bersama, tema pada acara kali ini yaitu Anakku Sahabatku. Ya, kita mengambil tema ini itu karena di luar sana masih banyak yang memandang sempit mengenai peran yang dimiliki orang tua, yaitu untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya. Masih banyak orang tua yang menjalankan peran-peran tersebut dengan cara meminta anaknya harus ini, harus itu, bisa seperti ini, seperti itu, tidak boleh begini, begitu, tanpa memperhatikan sisi dan aspek lain dari kehidupan anak-anak mereka. Nah, terkadang itu orang tua lupa bagaimana agar bisa menjadi tempat
paling nyaman untuk berkeluh kesah, tempat paling aman untuk bercerita, dan tempat paling menyenangkan untuk berbagi keceriaan gitu ya. Nah, jika memposisikan sebagai anak gitu, saya sendiri tuh rasanya sangat menyenangkan jika bisa menganggap orang tua kita itu sebagai sahabat gitu ya, tanpa ada rasa canggung, tanpa ada rasa takut untuk berbagi apapun itu gitu ya. Nah, lalu bagaimana ya agar kita bisa menjadi orang tua, guru, sekaligus sahabat bagi anak kita, dan seperti apa sih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Mohon maaf, untuk host saya belum bisa. Oh, Ibu Diana. Alhamdulillah Ibu Diana sudah hadir di tengah-tengah kita semua nggih. Nah, langsung saja kita siapkan penglihatan, pendengaran, pikiran, dan hati kita untuk dapat menerima materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita kali ini. Kepada Ibu Diana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum bisa share screen, Mbak. Saya belum bisa share screen. Mohon. Apakah bisa tolong? Ya, sudah. Alhamdulillah, Bunda. Oh, sudah. Oke, sebentar. Ibu-ibu, ini ada bapaknya atau ibu-ibu? Ada bapaknya juga. Oh ya. Ada yang belum menikah juga, Ibu. Oke, sambil ini biar kita bisa interaktif, tolong yang bisa masuk ke browser ya, joinpd.com, terus masukkan kode yang saya tunjukkan di sini, CSJCAX. Ya. Oke, sambil jadi masukkan, bisa Mbak moderator, Mbak siapa ini? Nggak ada namanya di tempat saya. Mbak siapa? Bisa tolong diketikkan di chat, Mbak. joinpd.com, CSJCAX itu nggak pakai spasi. Ya, sambil kenalan ya, mungkin tadi saya sudah dibacakan CV, tapi kan CV itu mungkin ya itu urusan administratif gitu ya. Ya, nama saya Diana Setiawati, senang bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini. Ini hebat-hebat ya, sudah anak-anaknya sudah berjuang menjadi hafizah ya, insya Allah ya. Saya juga mungkin senasib dengan Bapak Ibu, masih berusaha, jadi anak saya 4. Alhamdulillah yang pertama, ya menghafal tuh nggak pernah selesai ya, tapi alhamdulillah yang pertama sudah lulus lah ujian, sekali duduk dalam 30 juz itu umur 13 tahun. Tapi yang nomor 2 masih berusaha, nomor 3, 4 juga ya inilah. Yang nomor 3 umur 7 tahun, dia pernah sih menghafal 5 juz, tapi ya ternyata ngopeninya itu susah gitu ya. Jadi ya pokoknya semuanya berusaha gitu. Jadi semuanya berusaha untuk menghafal Quran, termasuk ayah ibunya seharusnya juga berusaha begitu. Jadi kita saling doa untuk berusaha. Makanya saya di sini sebenarnya ya bukan menasehati atau apa, kita sharing aja gitu ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih, saya akan diskusi tentang hal yang lebih umum, general. Nanti jika ada pertanyaan atau diskusi atau sharing yang lebih khusus tentang cita-cita anak atau cita-cita orang tua mendampingi anak-anak hafal Quran, mungkin kita bisa diskusi di akhir gitu. Jadi ini baru 4 orang, apakah yang lain tetap bisa masuk ya sambil jalan nanti, sambil artinya kalau saya udah jalan tetap bisa masuk, silahkan masuk joinpd.com, CSJCAX. Oke, yang pertama pertanyaan pertama apa cita-cita Anda terhadap anak Anda ya. Bapak Ibu apa cita-citanya terhadap anak-anak? Yuk, silahkan. Silahkan dijawab di Join PD ya. Ya, menjadi anak yang
sukses dunia akhirat. Wah, menjadi anak solehah, Masya Allah ya. Menjadi anak yang berbakti, ya, berbakti. Menjadi qurrata a'yun. Ya, oke, nggih. Oke, menjadi anak yang berbakti, bermanfaat, bisa membawa keluarganya masuk surga, menjadi anak soleh, menjadi khalifah terbaik di bumi, Masya Allah. Anak solih solihah, ya. Oke, menjadi ya kebanggaan Allah. Ya, ya. Sekarang apa kesulitan-kesulitan yang Anda dapatkan? Ya, silahkan. Oh ya, ini ada yang menjawab di sini hafal Quran ya. Oke. Kesulitan-kesulitan yang didapatkan apa nggih? Melawan tantangan teknologi. Oke, mulai masuk dewasa. Ini katanya anaknya 4 sampai 12 tahun. Kok masuk dewasa ya? Untuk peserta saat ini 4 sampai 12 tahun yang. Iya, iya. Tantangannya pengaruh gadget, keegoisan ortu mengatur anak, mengatur mood anak, kurang ilmu, kurang sabar, membangkitkan motivasi. Tantangannya belum menikah, jadi belum punya anak. Ya, bagus jawabannya. Pengaruh gadget ya. Ternyata kebanyakan adalah tentang memotivasi dan pengaruh gadget ya. Oke. Saya akan mulai dari hal ekstrim. Bapak Ibu tahu ini gambar apa gitu ya. Coba ada yang tahu nggak? Ada yang jawab nih di sini. Oh, dia ke ini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Tawuran. Oke. Titih ya Ustaz. Dalam klitih ya, betul. Ya, betul. Jadi ini tadi adalah klitih. Jadi itu gambar klitih. Nah, klitih itu apa? Klitih itu ada anak-anak di Jogja yang ya usia mereka 15 sampai berapa ya? Ya 14, 15, 16, 17 tahun gitu ya, tetapi mereka tertangkap melakukan pembunuhan lewat motor, naik motor terus membunuh orang-orang dan mereka akhirnya ya ditangkap polisi ini tadi gitu. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira mereka datang dari keluarga yang seperti apa? Ya. Boleh tebaknya di sini boleh. Selanjutnya monggo. Kira-kira mereka anak dari keluarga yang seperti apa gitu. Ayo kamu sama Keluarga nggak yang telepon dari seperti tadi. Ibu maaf, termute Ibu. Keluarga yang broken, keluarga yang kurang pendidikan agama, keluarga yang kurang perhatian, keluarga yang kurang dapat perhatian sehingga mencari perhatian di luar, keluarga yang kurang komunikasi, kelekatan antara orang tua dan anak. Ya, Masya Allah ini udah pinter-pinter ya. Kami mencari jawaban yang sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak di sini dengan penelitian. Akhirnya kita penelitian di penjara anak. Jadi anak-anak yang dia tertangkap kelitih itu, kita selidiki keluarganya, kita interview tetangganya, kita lihat bagaimana interaksi dalam keluarganya. Ternyata ada hal yang sama di antara mereka gitu ya, yaitu ini. Lemahnya kontrol perilaku keluarga gitu. Terus ayah tidak hadir dalam pengasuhan dan tidak ada kelekatan dalam keluarga gitu. Jadi lemahnya kontrol perilaku keluarga itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari
nilai-nilai kan. Keluarga itu kan tumbuh dengan nilai-nilai gitu ya. Jadi sumbernya dari nilai-nilai keluarga. Nilai-nilai keluarganya apakah tidak ada ya? Tidak ada. Mereka mungkin apakah mereka misalnya tidak beragama dan sebagainya, ya mereka beragama, tapi mereka tidak mendiskusikan agama atau itu di dalam keluarganya gitu. Ya, terus ayahnya apakah tidak hadir di dalam apakah ayahnya meninggal? Bukan, ayahnya ada, tetapi ayahnya itu tidak terlibat. Jadi ada yang bahkan anak-anak ini yang tiap hari diantar jemput ayahnya, tetapi ayahnya nggak bicara sama anaknya gitu. Ya cuma kayak tukang ojek gitu ya, nganter udah selesai pulang gitu. Terus atau ngasih uang terus sudah selesai kayak gitu. Dan tidak ada kelekatan dalam keluarga gitu. Jadi pada intinya gitu ya, keluarga-keluarga seperti ini tidak mampu membicarakan yang berat, yang sulit, yang sakit, visi-visi besar itu tidak bisa dibicarakan di dalam keluarga gitu. Padahal untuk membuat remaja saya meskipun ini anak 4 sampai 12 tahun ya anak-anak yang kita bahas di sini, tapi ini saya mengambil contoh aja kalau remaja karena sudut pandang remaja itu kayaknya katanya bagian paling sulit dari parenting gitu ya. Jadi untuk menuju remaja sehat abad 21 yang ciri-cirinya terlibat aktivitas akademik, secara emosi dan fisik aman, punya konsep diri positif, efikasi diri bagus, kemampuan menarik kesimpulan baik, sehat mental dan fisik, itu diperlukan sekolah dan keluarga bekerja sama. Sekolah itu tugasnya memberikan dukungan, rasa aman, kesempatan, harapan, tapi juga dukungan, nggak cuma harapan doang, dan koneksi. Sementara kalau keluarga itu dia juga memberikan harapan, tapi juga dukungan. Dia mampu meregulasi perilaku karena ada aturan yang dipegang bersama, ada supervisi yang dasarnya aturan tadi. Aturan itu bersumber dari nilai-nilai keluarga, visi besar keluarga, terus kemudian memberikan keterhubungan satu dengan yang lain di dalam keluarga itu. Itu nanti sangat erat kaitannya dengan fungsi keluarga. Di belakang saya akan ini semua masalah akan saya bahas di belakang. Semua masalah di dunia ini dapat dimulai atau berujung di keluarga ya. Menurut Olson ya ya kalau sekarang ini pandemi mungkin tidak berawal dari keluarga tapi berakhir juga di keluarga gitu. Terus nah, kalau menurut ibu-ibu, bapak-bapak fungsi keluarga yang Anda kenal itu apa gitu? Nah, kita akan membahas sebenarnya apa sih fungsi sebuah keluarga gitu. Monggo silakan dijawab. Ya, kita lihat jawaban-jawabannya. Teamwork. Oh, tentang fungsi keluarga yang Anda kenal. Teamwork dalam mencapai visi misi menuju keluarga di jannah, saling berkasih sayang, saling perhatian sebagai pelindung, terus fondasi sebuah negara sebagai tempat pulang, ya betul. Terus sebentar, jalan-jalan sendiri anaknya kursornya. Ya terus menjadi teladan, tempat berlindung, menjadi tempat tumbuh dan berkembang anak-anak, ada asuh bersinergi untuk kebaikan, ya betul. Ya semua ini betul semua gitu ya, tapi seutuhnya fungsi keluarga itu seperti ini. Bentar, ini
kursornya tidak seimbang. Ya, jadi keluarga yang fungsional tuh tugasnya seperti ini ya. Satu, mendukung dan mengembangkan fisik anggota. Jadi kebutuhan fisik dasar itu memang harus dipenuhi di rumah gitu ya. Jadi pakaian, tempat tinggal, makanan itu memang harus dipenuhi di rumah ya untuk menjaga perilaku anak-anak ini agar ini di lingkungan. Terus yang kedua kemudian mendidik dan menyosialisasikan anak-anak itu adalah tugas keluarga. Mendidik dan menyosialisasikan anak-anak. Yang ketiga menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan seksual pasangan. Jadi ini juga sangat penting. Kadang-kadang ini tidak dipahami atau tidak dimengerti bahwa ini sebuah kebutuhan esensial karena rumusnya adalah happy couple, happy children gitu. Jadi ayah ibu bahagia akan membuat anak-anak bahagia gitu. Terus kemudian memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lemah, muda, tua, cacat, sakit itu adalah juga kebutuhan anggota keluarga gitu ya, keluarga, fungsi keluarga. Kemudian peduli terhadap kebutuhan emosional manusia untuk merasa diterima, merasa dicintai, merasa dihargai, merasa diterima apa adanya itu juga adalah fungsi keluarga gitu. Jadi ada kebutuhan mendasar fisik dan ada kebutuhan mendasar psikis yang harus terpenuhi di dalam keluarga. Kalau keluarga tidak mampu menjalankan fungsi ini, maka disfungsi akan terjadi yang itu menuju ke masalah. Ya, perceraian, kenakalan remaja, dan sebagainya. Jadi pastikan kita mau menjadikan keluarga kita berfungsi seperti ini. Ya, jadi ini kalau ada orang bicara tentang ketahanan keluarga itu ada ekonomi, misalnya rumah yang bagus dan sebagainya, itu sebenarnya faktor di luar itu, tetapi yang paling penting itu adalah interaksi di dalamnya gitu. Jadi hubungan keluarga yang positif itu adalah yang akan membawa kesejahteraan keluarga gitu. Nah, terus kemudian ya ini tadi adalah ibu dan anak yang bahagia. Ibu dan pasangan yang bahagia itu akan membawa anak-anak yang bahagia. Ini tadi, terus kemudian apa kunci kebahagiaan keluarga gitu ya. Ini nanti kita akan membawa ke sebuah persahabatan orang tua dan anak tadi ya. Jadi segala hal yang terjadi padamu itu terjadi padaku, itu dalam keluarga. Keluarga itu seperti jaring laba-laba spiderweb, saling terhubung satu sama lain. Kalau ada orang yang kalau ada anak nakal di dalam keluarga itu pasti ada sesuatu juga dengan ayah ibunya. Kalau ada yang miss dengan perilaku seorang istri dalam rumah itu pasti ada sesuatu di dalam keluarga itu gitu. Nah, ada model ketahanan keluarga dunia yang mudah dipahami, yang ini sudah diteliti di 40 negara gitu ya. Jadi bahwa keluarga itu sistem keluarga itu jadi keluarga yang tangguh itu memiliki 6 ciri gitu. Ya, ini nanti akan terlihat persahabatan dengan anak itu di sini gitu ya. Satu, komitmen pada keluarga. Jadi komitmen itu sesuatu yang penting gitu. Termasuk kita berpikir bahwa anak itu adalah urusan utama kita, bukan urusan sambilan gitu. Atau dia hanya diurus ketika kita sudah capek bekerja gitu, atau kita pulang itu urusan, atau itu adalah urusan rumah tahfidz bukan urusan kita gitu. Itu mental set gitu. Banyak kalau saya ngomongin kayak gini ya di tempat orang-orang yang misalnya di Pemda atau di mana, mereka bilang, "Lah kami sudah kerja sampai jam 4 sore, kapan kita ketemu anak?" Ya itu kan masalah komitmen gitu kan. Masalah ya komitmen gitu. Saya tidak suka menceritakan tentang diri saya, tetapi karena melebihi contoh, biar contoh itu lebih mudah gitu ya. Itu saya cerita aja ini. Kayak misalnya komitmen tuh contoh konkretnya kayak apa? Kayak misalnya saya ibu bekerja gitu ya. Saya ibu bekerja, saya ingin anak-anak saya tidak kehilangan saya dan saya ingin anak-anak saya tetap ya merasakan bahwa mereka dicintai tadi, dihargai dan sebagainya gitu ya. Karena itu modal banget gitu untuk membuat mereka akhirnya menjaga motivasi jangka panjang gitu ya. Kalau saya bekerja itu di kampus gitu ya, itu kadang-kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan
eh, ya keluar kota, meninggalkan ini gitu ya, meninggalkan tempat bekerja gitu ya. Tetapi saya memang sejak awal menunjukkan bahwa saya punya komitmen terhadap keluarga sehingga akhirnya orang-orang juga menghargai itu. Asal kita sungguh-sungguh gitu ya, orang-orang juga menghargai bahwa kalau pekerjaan-pekerjaan keluar kota yang tidak harus saya itu saya tidak pernah diberi gitu ya. Artinya saya juga memilih untuk tidak, meskipun itu mungkin bisa membuat lebih lebih banyak uang atau lebih apa gitu ya. Tetapi kalau kita komitmen itu kan ada sesuatu yang memang kita harus kompromikan kayak gitu. Sehingga pada suatu hari saya dapat amanah untuk ke beberapa universitas di Eropa gitu untuk ya untuk masalah urusan penelitian dan kerjasama fakultas gitu. Kemudian saat itu saya punya bayi usia 1 tahun lebih gitu yang kalau di dalam keluarga saya komitmennya adalah kita boleh pergi, kita boleh melakukan sesuatu untuk orang banyak, tetapi anak harus ikut ya, harus dibawa biar dia mendapatkan ASI 2 tahun gitu ya. Terus kemudian ya yang saya lakukan adalah saya bilang saya nggak pengen pergi gitu. Tetapi kalau memang saya harus pergi, saya harus membawa bayi saya gitu ya, dan ternyata itu terjadi akhirnya gitu ya. Artinya dengan segala konsekuensinya saya diperbolehkan membawa anak saya 2 tahun itu melakukan tugas-tugas negara lah kira-kira kayak gitu. Ya jadi apa, hal-hal seperti itu kan sangat ini ya, sangat apa, ya itu komitmen gitu ya. Artinya resiko pun harus dihadapi sama seperti waktu saya sekolah juga saya dapat beasiswa. Semua tulisan beasiswa itu bunyinya 3 bulan pertama tidak boleh membawa anak. Itu pasti kayak gitu ya. Tapi saya saya sampaikan bahwa saya seorang ibu, saya tidak mungkin meninggalkan anak saya 2 waktu itu kecil-kecil di rumah. Saya harus membawa mereka sejak hari pertama kepergian saya ke Australia gitu. Terus mereka minta saya membuktikan bahwa saya tidak akan bingung, tidak akan ya saya menunjukkan misalnya saya di sana dapat sekolah, saya dapat rumah di sana dan sebagainya, alhamdulillah bisa diizinkan gitu ya. Jadi hal-hal yang komitmen itu sesuai kita mampu, ya kita mau memperjuangkan apa-apa yang memang itu jadi urusan penting kita gitu. Kira-kira seperti itu ya. Karena ini dari hasil riset kami banyak sekali keluarga yang dari riset kami riset tentang perceraian itu banyak keluarga yang ya akhirnya bercerai karena masalah komitmen ini gitu. Misalnya seorang ayah yang apa yang tidak mau, ya pelit lah memberikan apa-apa untuk anak istrinya, tapi dia punya komitmen lain yaitu koleksi mainan gitu. Jadi kalau untuk beli mainan dia tidak ada plafon, tetapi untuk yang lain-lain dia nah itu kan komitmennya. Jadi akhirnya keluarga ini bercerai. Terus kemudian yang kedua, kohesivitas itu berwujud menikmati dan menghabiskan waktu bersama. Banyak keluarga yang tidak mampu menikmati dan menghabiskan waktu bersama. Nah, jadi orang berpikir bahwa yang penting itu kualitasnya, kualitas hubungan. Padahal enggak, yang benar itu adalah quality in good quantity gitu ya. Jadi waktu berkualitas yang banyak jumlahnya gitu ya. Nah, itu yang jadi bersama dengan sehingga bersama itu menyenangkan bagi anak-anak. Terus yang ketiga komunikasi ya. Komunikasi itu ada 2 isinya. Jadi tidak cuma komunikasi positif, bukan hanya sopan santun, tetapi komunikasi yang dekat, afektif satu sama lain gitu. Nah, kalau orang ini sudah punya komitmen, mampu menikmati waktu bersama, komunikasinya dekat, hangat, apresiatif, afektif, akhirnya menjadi sahabat bagi anak tadi, maka di dalam keluarga itu akan mampu dibicarakan hal yang pahit, sulit, yang besar itu bisa dibicarakan di dalam keluarga itu. Dan keluarga yang seperti ini memiliki spiritual well-being ya, tumbuh dengan nilai-nilai yang kuat dan akhirnya mampu untuk mengatur stres dan krisis secara efektif gitu. Ini jadi itu yang kalau ada apa-apa dengan keluarga itu maka keluarga itu akan mampu menghadapinya gitu. Ya, jadi ini mungkin ini ya ini aja. Jadi sekarang ini masalah kita adalah pandemi. Pandemi itu adalah bencana dan biasanya dalam bencana itu yang terjadi seperti ini.
emosi kita biasanya ada di tengah sini, kemudian ada bencana, masih naik turun kita sampai diumumkan di negara kita juga ada bencana global pandemi, kemudian yang ada emosi kita naik, kita heroisme ya, kita mencoba untuk nolong teman, membagi masker dan sebagainya, sekitar 3 bulan mungkin kemudian turun lagi menjadi masa kekecewaan. Nah, saat ini kita itu ada pada di sini, yaitu masa kekecewaan, sehingga semua orang sensitif, anak-anak juga sensitif, mengalami kebosanan, school disruption yang sudah sangat lama dan sebagainya, maka memang keluarga akhirnya menjadi tulang punggung dari kesehatan kita gitu. Ya. Jadi komunikasi di dalam keluarga itu gitu ya, bagaimana resepnya untuk menjadi sahabat anak itu ya sebenarnya memperdalam komunikasi. Komunikasi di dalam keluarga itu levelnya bisa semacam ini. Level 1 itu banyak keluarga yang terlibat yang komunikasinya itu level 1. Tidak terlibat dalam informasi. Jadi mereka tidak bicara. Mereka sebenarnya ya bicara cuma makan, udah ini belum, udah mandi belum, PR-nya udah dikerjain belum, kayak gitu ya. Udah hafalan belum, udah murojaah belum ya kayak gitu misalnya. Tapi mereka sebenarnya tidak bicara mendalam. Level kedua itu adalah keluarga yang mampu diskusi, ngomongin fakta, tetapi fakta-fakta itu lebih ke ngomongin orang ketiga. Jadi gosip, ngomongin berita, ngomongin koran, ngomongin fakta-fakta dan sebagainya gitu ya. Nah, level 3 mereka udah bisa diskusi, saling meminta pendapat dan sebagainya, tetapi belum perasaan, belum mendalam. Level keempat mereka udah bisa sharing perasaan, mengungkapkan emosi, tetapi level 5 ini yang paling dalam tuh mereka udah bisa misalnya memberi masukan. Menurut saya ayah tuh seperti ini, sebaiknya begini. Menurut saya adik seharusnya begini. Jadi sudah bisa membicarakan kesalahan, yang pahit, yang rumit, yang sulit, karena banyak keluarga yang membiarkan hal itu terjadi tanpa ada koreksi, tanpa ada pelajaran bersama apa yang harus dilakukan kayak gitu. Nah, gitu. Jadi intinya dialog keseharian di rumah kita adalah dialog peradaban gitu. Jadi kita ada family time dan sebagainya itu di situ kita saatnya membicarakan hal-hal penting, visi besar, hal-hal pahit itu juga bisa dibicarakan. Banyak keluarga yang misalnya ada di tengah kemacetan lalu lintas gitu ya, yang dibicarakan apa? Mereka malas bicara yang sulit-sulit gitu ya. Mereka cuma bicaranya kayak, wah nak itu lihat mobil yang di depan kita itu harganya lebih mahal dari rumah kita loh gitu. Kapan ya kita punya mobil seperti itu? Nah itu kan sebenarnya yang dibangun adalah materialisme kayak gitu. Tapi coba kalau keluarga ini memilih bicara misalnya, kasihan bapak itu jualan burung, kayak siapa yang beli, pasti juga naik sepeda dari mana, keluarganya menanti di rumah gitu ya. Kapan ya kita bisa bikin yayasan atau gerakan yang menaikkan ekonomi orang-orang tua seperti ini gitu, agar orang-orang tua itu nggak kerja keras seperti ini lagi. Kan menanamkan cita-cita besar. Nah, itu kan sebenarnya dialog keseharian kan, apa yang kita bicarakan ketika makan, ketika ini, nah, ya apapun gitu. Nah ini, ya ini hal-hal sederhana untuk menjadi sahabat anak itu ya membaca bersama, pergi berdua, mengabadikan kenangan, bermain bersama, ini hal-hal contoh konkret ya. Nah, kenapa sih kita harus komunikasi mendalam pada anak-anak ya? Karena, kita tentu saja mengenal profil Rasulullah yang seperti yang dilukiskan di At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu rasul dari golongan kamu sendiri. Dia itu seperti apa sih? Azizun 'alaihi ma'anittum. Gitu. Jadi dia itu gitu ya. Jadi dia itu merasakan sangat berat gitu. Sangat berat gitu. Jadi sangat berat olehnya gitu. Jadi kalau bahasa Inggris malah nerjemahinnya dia tuh anxious grieving. Dia tuh sampai sedih banget gitu memikirkan nasib kita gitu. Kesusahan kita gitu. Apa yang kita tanggung. Rasulullah itu sangat tidak ingin gitu ya kita kesulitan gitu ya. Jadi dia ini empati sekali terhadap umat gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Terus dia itu sangat menginginkan kebaikan bagi kita dan ia sangat penyayang kepada orang-orang mukmin. Jadi
kita ingin anak kita itu ya mengikuti karakter beliau yang seperti ini gitu. Dan anak-anak yang anak-anak yang bisa apa tumbuh empatinya pada umat adalah anak-anak yang diajak bicara, anak-anak yang juga diajari empati di rumahnya, anak-anak yang diberi empati di rumahnya gitu ya. Anak-anak yang bicaranya mendalam, mereka akan bisa berpikir yang mendalam. Anak-anak yang tidak pernah diajak bicara, yang tidak paham ya pokoknya kering gitu ya, mungkin nanti kalau kerja ya kerja aja gitu ya, tapi tidak berpikir atau tidak mudah tersentuh oleh penderitaan umat, tidak pernah. Nah, itu yang sekarang terjadi. Pemimpin ya pemimpin aja, mikirin dirinya aja, mikirin ini aja gitu. Tetapi tidak mampu untuk memikirkan gitu ya, seperti Umar yang memikirkan umatnya sampai menangis, sampai rela patroli dan seterusnya kayak gitu ya. Itu hal-hal yang sebenarnya sedang kita jangan. Kenapa komunikasi dalam keluarga itu menjadi penting? Karena kita gitu ya ingin anak-anak kita itu tumbuh menjadi pribadi yang lembut, halus dan empati terhadap penderitaan umat begitu. Seperti itu. Jadi keluarga itu bukan hanya menyiapkan sarapan pagi gitu ya, tapi dia menyiapkan generasi, kira-kira kayak gitu. Ya, monggo mungkin sampai di sini dulu, Mbak. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nulis di sini juga apa yang Anda tanyakan, apa yang Anda pelajari, silahkan. Nggak usah panjang-panjang karena pastinya ini ibu-ibu, bapak-bapak sudah ini gitu ya, sudah apa pengalaman lah gitu. Silahkan. Silahkan Mbak, mungkin ada yang mau bertanya. Iya, silahkan Rek, moderator. Berarti sudah masuk sesi tanya jawab nggak Ibu? Ya, silahkan. Oh ya. Silahkan bagi para wali santri atau peserta umum yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung, bagaimana Ibu? Silahkan. Oh, boleh. Silakan. Bagi ada yang kesulitan mengetik, mungkin kelamaan ngetik, mau langsung ngomong aja boleh. Silakan. Tadi di chat juga ada yang sudah bertanya. Mungkin bisa raise hand apa? Ya, sambil menunggu bertanya, mungkin pertanyaan yang udah ada aja dulu Rek, langsung ditanyakan. Oke. Ibu mau menjawab dulu yang sudah. Ya, boleh saya menjawab dulu yang ada di sini. Analisa kepribadian tuh ya apa ya bolehlah kita ini analisa kepribadian ya, tapi jangan sampai itu menghalangi kita gitu ya. Ya cukup untuk pengenalan diri aja mungkin, tapi tidak perlu kita terdrive oleh itu atau terhegemoni oleh itu gitu ya. Ya, saya senang kalau anak-anak mengerjakan tugasnya di rumah. Iya, semua ibu juga senang gitu ya. Saya merasa ketika ngobrol juga kebanyakan yang memberi peraturan pandangan menurut saya. Saya tidak berusaha mengerem dan membatasi, tapi masih sering dilakukan. Ya, jadi orang itu kadang berpikir bahwa diskusi atau komunikasi itu interogasi atau memberi arahan gitu ya. Padahal yang disebut komunikasi itu kan sebenarnya adalah bagaimana kita juga kuncinya kita mau membuka diri gitu ya. Jadi kita buka diri pada mereka, maka mereka akan membuka diri pada kita. Apalagi anaknya udah remaja ya. Kalau anak diem aja, kalau anak ini ya kita yang cerita gitu. Kita pancing dengan cerita, kita obrolin sesuatu topik kayak gitu. Nah, terus kita dengarkannya. Jadi intinya adalah membuka diri dan memasang telinga. Sebenarnya itu sih gitu. Jadi mendengarkan gimana sih gitu, apa sih yang ini gitu ya. Jadi apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dia pikirkan itu. Nah, itu
itu tapi tidak bisa dengan integrasi. Awalnya harus kita membuka diri, terus kita mau menyampaikan pendapat kita, kita kemudian mau diskusi seperti itu. Caranya seperti itu. Jadi lebih memang berlatih untuk membuka diri dan banyak mendengar. Ibu bagaimana mengajarkan anak sulung berempati pada adiknya? Anak sulung saya 3 tahun, adiknya 7 bulan. Cemburu sama adiknya, kadang spontan memukul adiknya. Itu memang ini ya, mungkin perlu ini lebih banyak bicara, apalagi 3 tahun sudah bisa sih diajak bicara gitu. Diajak aja bicara, jadi diskusi itu ada saat negatif, ada saat positif gitu ya. Kalau saat negatif itu ya ketika semua orang lagi emosi terus kita bicara gitu ya. Itu biasanya tidak akan ampuh. Tapi gunakan saat positif untuk bicara, misalnya ketika sebelum tidur atau ketika adik babynya udah tidur, kita ajak lihat nih adiknya lucu banget ya gitu. Dia itu sedang mencari, belajar apakah dunia ini menyenangkan apa mengerikan. Kalau dia sering dipukul, dia nanti akan berpikir dunia ini mengerikan, nanti dia tumbuh jadi anak yang nggak pede, yang penakut, gitu-gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu. Apakah kamu pengen adikmu kayak gitu kan? Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Ya, bagaimana memulai komunikasi efektif tadi udah saya jawab, intinya bukan interogasi, tapi membuka diri, bercerita, dan mendengarkan, gitu. Monggo ada yang raise hand sepertinya. Silakan, tadi yang sudah raise hand, Umi Astri ya, Bunda Astri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah semua, Bu Diana, salam kenal, senang sekali pagi-pagi udah dapat ilmu nih. Bu Diana, saya sedikit bertanya ya. Jadi kan dari saat ini banyak sekali teori-teori psikologi modern dan mohon maaf mungkin teori-teori barat itu berkembang di pendidikan kita yang khususnya di Indonesia gitu. Misalnya salah satu contoh adalah bagaimana kita sebagai orang tua harus mendidik kepada anak dalam hal dilarang ini. Jadi kata dilarang itu tidak boleh gitu kan ya Bu Diana ya. Ada teori yang seperti itu gitu. Sementara kita sendiri dalam agama kita atau dalam Islam sendiri tegas menyatakan bahwa banyak hal atau justru ayat-ayat hadis-hadis yang menyatakan bahwa kita harus tegas dengan kata tidak boleh, dengan kata dilarang gitu. Jadi jangan untuk minum khamar gitu, minuman keras dan lain-lain gitu kan. Nah, bagaimana pendapat Bu Diana terkait hal ini? Terkadang kalau saya lihat ada beberapa hal teori-teori barat yang saya pikir juga cukup bagus lah ya untuk kita terapkan. Tetapi ada hal juga yang memang kita sebagai seorang Islam yang kita tentunya mengikuti aturan-aturan atau ajaran-ajaran. Nah, dalam hal ini untuk kata jangan kepada anak itu bagaimana Bu Diana? Terima kasih. Terima kasih Umi Astri. Ya, jadi sebenarnya tuh yang salah satu hal yang menyedihkan itu kan banyak hal yang berkembang di kalangan kita itu bukan evidence based. Jadi pseudoscience namanya gitu ya. Jadi science tapi bukan science beneran kayak gitu. Tetapi karena mungkin disampaikan oleh orang yang tertentu, kemudian mungkin dipercaya sebagai ini gitu ya, dipercaya sebagai teori yang membingungkan orang. Jadi ya saya pikir memang kita yang jelas itu harus mengkritisi segala hal yang kita terima gitu ya. Jangan terima mentah-mentah apapun gitu. Apalagi kita punya jadi kalau orang muslim itu menganggap ilmu itu semuanya itu dari Allah. Semua ilmu pengetahuan itu hanya milik Allah. Seperti yang kita lihat di dalam Al-Kahfi misalnya kan, bahwa kalau semua lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, tak cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Orang yang memiliki pandangan, memandang dunia ini dengan sudut pandang Islam, Islamic worldview itu akan meyakini bahwa ilmu Allah itu yang disampaikan kepada kita lewat wahyu dan lewat hadis itu juga ilmu gitu. Dan itu ilmu mutlak yang itu kebenarannya mutlak gitu.
Jadi itu ilmu. Jadi kalau orang barat kan mengatakan ilmu itu hanya yang bisa diraba, yang bisa di ini dan bisa dibukti. Sementara kalau kita sebagai orang muslim kita harus berpandangan bahwa ilmu itu ya itu adalah ilmu karena itu yang diberitahukan Allah pada kita. Lalu yang dipelajari di kampus, yang kita kembangkan dengan penelitian itu adalah usaha kita untuk membuka, untuk mencari ilmu Allah lain yang terbuka sangat luas itu gitu ya. Begitu penelitian kita atau ilmu yang kita dapatkan di dunia ke kampus sekolah ini bertentangan dengan apa yang ada di Quran, maka kita harus curiga mungkin penelitian kita yang keliru, mungkin ini kita yang keliru karena kebenaran mutlak itu sudah diberitahukan kepada kita lewat Quran dan hadis gitu. Jadi itu saja gitu, nggak usah bingung gitu dan mungkin juga ya teman-teman ibu-ibu juga jangan mudah percaya hoax gitu juga harus banyak belajar, banyak membaca. Artinya kadang juga bagaimana membaca hasil penelitian, bagaimana itu memang juga perlu kok dipelajari gitu ya. Jadi oh ternyata nggak semua kalau kan kadang tuh di WhatsApp gitu ya, menurut penelitian gitu ya, sekian puluh orang mengatakan bahwa 60% siswa itu mendapatkan pendidikan radikal misalnya kayak gitu. Ya itu kan dilihat dulu dong ini tuh surveinya siapa, sampelnya siapa, berapa orang yang disurvei, kok dia bisa mengklaim 60% penduduk Indonesia, apa dia benar-benar menanyai seluruh ya kayak gitulah. Itu kan hal-hal yang sebenarnya berpikir kritis gitu ya. Jadi cuman kadang-kadang ya kita memang juga perlu hati-hati memilih guru, memilih bacaan, memilih. Nah, itu sih, Bu. Jadi kalau khusus tentang hal itu, kalau Quran dan hadis banyak menggunakan kata jangan, ya saya yakin pasti itu nggak apa-apa, gitu. Gitu, matur nuwun. Terima kasih Bu Diana. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang raise hand lagi? Bundanya Mbak Hana dan Mbak Hani. Iya, silakan. Mungkin kembar ya. Iya, betul ya Bu, ini anak kembar. Ya. Boleh di-unmute dan dinyalakan kameranya. Atau mau jawab dulu pertanyaan yang ada di link, Bu? Ini ada bagaimana jika ortu melihat anak kita terlalu stres dengan beban sekolah. Ini bagus nih, berarti orang tuanya sudah mengenali ekspresi emosi anak, sudah mengenali tanda-tanda gejala kalau dia stres dan sebagainya. Ya justru kita harus segera menyelamatkan anak kita gitu. Karena apa? Karena orang itu terbebani, itu kan sebenarnya sangat tergantung pada cara pandang kita gitu kan. Jadi misalnya kayak gini, kita ketemu sahabat baik di pasar, dia nggak menyapa kita gitu. Sebagian orang akan stres tuh ketemu orang di sahabat nggak menyapa kita. Sebagian orang biasa aja, paling dia nggak lihat gitu ya. Sebagian orang itu malah kasihan sama orang itu, berpikir mungkin dia lagi banyak pikiran gitu ya. Jadi pulang dari pasar, sebagian orang tadi merasa bersalah, nggak bisa mikir gitu, mikir-mikir saya salah apa. Sebagian orang nggak ingat lagi kalau peristiwa itu cuma biasa aja. Malah atau sebagian orang malah ngirimi makanan, menghibur orang yang nggak menyapa tadi gitu ya. Jadi sebuah peristiwa yang sama, misalnya ini adalah beban sekolah yang sama itu bisa membuat anak itu stres, biasa aja, atau senang banget, itu sangat tergantung cara pandang kita. Nah, kalau orang tua sudah melihat hal ini, ya tentu saja kita harus jump in gitu ya, harus apa sih yang bisa kita bantu, jangan-jangan dia mempersepsi ini terlalu berat, kita bisa nggak bantu untuk membuatnya merasa ringan. Kalau ada masalah dengan teman-temannya, kita bisa bantu nggak memberikan solusi dengan cara apa kayak gitu. Itu ya. Itu awal yang bagus kalau kita bisa mendeteksi anak kita sakit kepala karena stres. Bagaimana menyelaraskan keinginan anak dan keinginan orang tua? Ya komunikasi lagi. Kita kan harus tahu keinginan kita apa, keinginan anak apa, harus diskusikan kan Bu nggih. Ya gitu. Ya terus ragam kegiatan apa kegiatan apa yang bisa di semasa liburan Bu Diana sementara ayah kerja di luar kota?
Saya ada ini sih, pernah saya nyusun dengan ada mahasiswa saya nyusun liburan di rumah saja ya, terutama karena ini pandemi, nanti bisa saya kirimkan insya Allah dari mulai traveling dari rumah sampai sampai apa salon dari rumah, menghias rumah, masak, eksperimen kimia, macam-macam gitu. Belajar bahasa Arab juga bisa dari rumah gitu. Nanti saya diingatkan ya, siapa yang ini punya nomor saya di WA, nanti saya bagi insya Allah. Bagaimana orang tua sudah terlanjur mendidik anak dengan keras sehingga anak terus menjadi keras kepala, susah untuk diberitahu, nggak apa-apa kok. Semua orang tuh bisa belajar gitu. Semua orang bisa berubah gitu. Jadi salah seorang ayah bercerita pada saya, Bu Diana, dulu tuh saya orang yang cuek gitu ya, dengan anak tuh nggak pernah perhatian gini ini sampai istri saya tuh bingung gitu ya. Tapi karena saya sering dia satu tim dengan saya dalam kerjaan-kerjaan advokasi ketahanan keluarga gitu. Karena saya sering membahas masalah ini, saya belajar banyak tentang ini, saya berubah loh Bu, gitu ya. Jadi artinya kan orang tuh bisa berubah gitu ya. Orang tuh bisa berubah gitu. Jadi apalagi anak-anak gitu, dia juga bisa berubah. Jadi kita bisa ngajak ngomong dia, kita harus mau mengakui kesalahan kita harus sering minta maaf sama dia. Kalau kita berubah, kita lebih terbuka, insya Allah anak-anak juga terbuka gitu. Dan ya parenting itu sesuatu yang ini ya Bu ya, nggak satu kali selesai ya, sekarang dibilangin terus udah, terus habis itu kita berharap anak kita baik terus selama hidupnya di dunia gitu ya enggak. Ya kita harus ya tarik ulur dengan anak-anak itu gitu. Mohon advice Bu terkait komunikasi baik sangat terbuka antar anak dan papa sambung. Oh ya papa sambung ya sebenarnya rumusnya sama kok kalau papa sambung ini. Kan kita juga sama kan, kita kadang kan menjalin persahabatan dengan orang baru bisa deket banget gitu kan karena ya kita saling membuka diri, saling bercerita, terus membuka diri, mau bercerita, kemudian mau mendengarkan. Nanti lama-lama anak mau mendekat, insya Allah ya seperti itu gitu ya. Tadi mungkin ada beberapa hal membaca bersama dan lain-lain itu hal-hal yang bisa dilakukan. Apakah boleh Bu Diana ketika kita ingin mengajak anak berempati dengan kita sebagai orang tuanya menyatakan adik Umi Abi kan sudah masak buat adik menyediakan pakaian sekolah, adik juga bantu Umi dan Abi. Oh ya boleh aja gitu biar mereka juga tahu gitu ya. Kadang mungkin karena terlalu asik dengan hal lain dia nggak tahu bahwa kita sudah kerja keras gitu. Dikiranya kita santai-santai gitu. Saya berencana untuk memondokkan putri saya selepas SD. Mohon pencerahannya Bunda, apa yang perlu disiapkan supaya putri saya sukses belajar di pondok. Ya sebenarnya sih SMP itu perlu dipertimbangkan sangat matang ya. Kalau SMA saya ya cukup menyarankan untuk mondok karena masa SMA itu masa yang mahal banget gitu ya untuk dan dia juga sudah cukup matang dan mahal banget kalau dia ya dilepas gitu, kalau kita nggak mampu, kecuali kita memang di rumah mampu menyediakan semua stimulasi dan lain-lain. Jadi remaja itu memang punya kalau dia nggak akan terokupai dengan tujuan-tujuan besar seperti menghafal Quran dan sebagainya, ya dia akan terokupai oleh hal lain karena energinya besar, otaknya belum mampu untuk meregulasi emosi dengan baik, dan mereka sudah sangat banyak tertuntut oleh instant reward. Jadi remaja bisa aja 3 tahun itu nggak ngapa-ngapain, cuman main game doang gitu, sementara yang lain ngapalin Quran selesai gitu. Itu bisa gitu ya. Jadi itu hal-hal yang memang perlu banget sih kalau udah SMA ya. Tapi kalau SMP itu bisa tergantung sekali dengan anaknya gitu ya, dan keluarganya gitu ya. Jadi saya juga dulu tidak punya rencana memondokkan anak saya SMP, tapi karena kami pulang dari Australia, anak saya itu sangat ingin khatam Quran, menghafal Quran seperti yang dia lihat di Australia orang-orang keren, itu ada pilot, calon pilot tuh menghafal Quran, apa ya hafidz gitu ya, ada hafidz yang dokter misalnya kayak gitu-gitu, dia sangat ini dan dia menemukan tempat yang dia sangat ingin didatangi gitu di situ, ya kemudian kita ini apa, ya kita fasilitasi ya karena dia sendiri yang bertekad kuat untuk ke situ dan alhamdulillah dia berhasil. 13 bulan lah kira-kira dia menghafal Quran tuh bangun jam 2 malam dan sebagainya kayak gitu berhasil gitu ya. Tapi itu memang sangat dan dalam masa itu ya kami memberikan support yang luar biasa. Kami ya datang hampir setiap meskipun
pondoknya punya banyak aturan macam-macam gitu, kita coba untuk berusaha untuk tetap terhubung dengan baik dengan dia. Dan setiap dia nelpon juga yang kita bicarakan tuh nggak cuman lauknya apa hari ini, makannya apa ini, kayak gitu ya. Tetapi kita tetap coba untuk bicara hal yang mendalam ya. Jadi kayak gimana, apa yang terus dia juga cerita hal-hal yang membuat dia ini, apa yang membuat dia takut, apa yang membuat dia ini kayak gitu-gitu ya. Terus kita juga saling menulis surat dan sebagainya gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan ya kedekatan yang dalam itu tadi, jangan sampai hilang ketika dia mondok itu hilang masa penting kedekatannya dengan kita gitu. Terus memilih pondoknya juga harus hati-hati apakah dia punya konsep, pondoknya punya konsep supervisi yang baik, apakah punya konsep well-being anak yang baik, apakah ada pengganti orang tua di sana yang baik, karena ada banyak juga pondok yang saya sambil sekolah, sekolah dan pondok ini nggak ada hubungannya. Jadi nanti dia stres di sekolah, di pondok ini nggak ada yang bisa ini gitu ya, merelief, nggak ada yang bisa membantu ya kayak gitu-gitu itu perlu diperhatikan. Ya ini mungkin perlu bahasan khusus ya, lebih panjang tentang hal ini. Yang lain, mana yang lebih fokus dalam memilih sekolah SD sesuai dengan minat bakat, kesukaan anak, atau mencari sekolah yang Islam terpadu? Nah, ini udah langsung nyebut merek ya, atas sedangkan anak sudah belajar hafalan Quran di sini. Tergantung sih Bu, tergantung ya memilih sekolah itu sangat tergantung kok, karena sangat tergantung ya kita bagaimana sebagai keluarga gitu ya. Itu memilih ya kadang ya Kak, yang penting ya itu tadi sih lihat apakah sekolah itu punya perhatian khusus dengan anak, well-being anak, apakah ada program yang memberi kesempatan semua anak untuk berkembang, apakah di situ apa bagaimana cara pendisiplinan anaknya seperti apa, apakah positif atau negatif, hal seperti itu sih. Jika kasusnya anak sudah menganggap orang tua sebagai teman, tapi terlalu kelewatan sampai sopan santun tidak diperhatikan, bagaimana batasan? Ya, dengan anak itu kita tarik ulur sih, ya itu tadi. Jadi kadang ya kita dekat, kadang ya kalau dekat terus selalu sih, tapi ya kadang kita tegas. Jadi sebenarnya artinya itu lembut dan tegas dalam waktu bersamaan. Kita tegas di dalam hal-hal yang sifatnya ya mungkin kesepakatan, aturan, tetapi lembut dalam menyampaikannya. Kita menjadi orang yang seperti Rasulullah itu kan hatinya lembut, mudah orang tuh nggak takut mendekati Rasul gitu kan. Nah ya seperti itu kira-kira. Maaf jika agak melenceng Ustazah, bagaimana kita sudah lanjut masukkan pondok, ternyata pada masa pandemi kurang sreg, proses kurang namun anak sudah betah, apa yang perlu saya lakukan Bu? Gitu. Ya gimana ya kalau udah seperti itu ya mungkin kita berusaha inilah gitu, untuk yang penting anak kita positif gitu ya di situ, terus kemudian mungkin kita berusaha untuk menjalin yang lebih dalam gitu dengan sekolah atau inisiasi tertentu dengan tokoh sekolah misalnya kalau memang ternyata kurang prosesnya kurang, komunikasi orang tua kurang gitu karena kalau misalnya tahu-tahu anak dipindah juga mungkin anak akan merasa tercabut, kehilangan gitu. Hasil studi sekolahnya baik tapi tidak punya teman, soliter, kesulitan bahasa Timur. Putri saya sudah remaja ya mungkin harus sering-sering ya Bu ya diajak untuk mungkin diekspos pada hal yang sifatnya sosial, kepedulian sosial, diajak sering-sering melihat atau dibuatkan proyek-proyek atau bahkan dicarikan sekolah yang memang orientasinya seperti itu gitu. Jadi memang itu tadi ya Bapak Ibu, memilih sekolah itu jadi penting banget karena apakah guru bisa bekerja sama dengan kita enggak? Apakah kadang banyak sekolah bagus itu bukan bukan ininya gitu ya, bukan konsepnya yang bagus cuman karena yang masuk sudah nilainya udah tinggi-tinggi disebut sekolah favorit padahal enggak gitu ya. Kita juga harus tahu apakah sekolah itu menganggap semua anak berpotensi positif. Banyak sekali sekolah yang hanya menganggap anak itu nomor absen. Jadi anak kita nggak berharga di situ, kecuali dia nakal banget, pinter banget, atau beda banget, maka dia baru akan ditegur sama gurunya, dia akan dianggap ada. Kalau selebihnya, kalau tidak menunjukkan sesuatu yang menonjol, maka dia ya biasa aja, cuman nomor absen gitu ya, cuman ditagih tugas, ditagih ini ya kayak gitu-gitu ya. Nah itu
itu janganlah cari sekolah yang seperti itu. Coba cari sekolah yang punya konsep yang baik tentang bagaimana supervisi dia terhadap gadget, bagaimana cara kurikulumnya, bagaimana cara dia memandang anak, bagaimana dia memperlakukan anak yang kayak gitu-gitu. Ya, begitu sih. Ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Secara langsung mungkin? Atau ustazah-ustazahnya, barangkali ada yang mau bertanya untuk bekal masa Monggo depannya ustazah gitu. belum pada nikah kan, Iya silahkan nih, bertanya. untuk mumpung ada ahlinya nih, gimana sih nanti kalau aku udah punya anak gitu, baiknya seperti apa gitu. Itu tadi tantangannya belum punya suami, jadi Nah belum itu, punya Ibu anak. Nah, gimana ya itu. Ibu kalau yang itu Bu? Mungkin Umi ada ini apa program carikan suami. Oh iya, Umi sih. Oh ini ada yang raise hand Ibu. Iya, silakan. Silakan Mbak Eka, Ibu Eka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan anak yang remaja ya. Ini anak saya itu kelas 3 SMP. Ini sekarang posisinya di pesantren. Ternyata di pondok itu memang ini ya, apa namanya? Saya cukup surprise juga. Teman-temannya itu ada yang memang bicaranya itu kurang baik gitu ya. Nah, pas lagi libur itu mereka bikin grup WA dan di dalamnya ya ada kata-kata yang kurang bagus gitu. Dan anak saya itu termasuk yang mudah terpengaruh, itu gimana caranya membekalinya, Ustazah? Ya kalau apalagi sekarang di rumah ya kita bisa langsung bahas gitu kalau ada hal-hal yang seperti itu. Udah balik pondok. Ya itu tadi mungkin gunakan apakah di pondok itu ada ini waktu anak saya mondok itu dia boleh telepon seminggu sekali, setiap telepon itu 1 jam, kayak setengah jam, 1 jam gitu sih. Nah itu kita maksimalkan banget itu untuk membicarakan banyak sekali hal gitu ya. Jadi tentang nilai-nilai, tentang cara pandang orang, kenapa orang begini, orang begitu, kayak gitu. Itu kita diskusikan banget gitu, apalagi kalau pas ketemu dia gitu. Jadi itu hal-hal yang coba kita artinya kita tidak melepas anak kita gitu ya dalam secara ini gitu. Jadi gunakan komunikasi kita sesedikit apapun dengan anak untuk ya mereview itu gitu. Jadi kenapa orang kok bisa begini? Mungkin karena pendidikan orang tuanya nggak bagus. Kenapa orang kok bisa ngomong jelek? Mungkin karena tidak diajak ngomong sama orang tuanya dan seterusnya kayak gitu. Iya. Cara ngebuka pembicaraannya gimana Ustazah awal supaya dia juga nggak ngerasa dihakimi atau gimana gitu Ya kan? kita ya itu tadi kan yang namanya komunikasi itu bukan interogasi. Jadi kita cerita dulu misalnya kan bisa itu loh apa Bunda baca di WA di pondoknya anaknya itu suka pada ngomong jelek-jelek katanya gitu ya. Terus ibunya pusing gini-gini. Kalau ini apa di tempatmu gimana gitu. Orang pada ngomong ini enggak kayak gitu misalnya ya. Terus dulu juga teman SD Bunda ada orang-orang yang kayak gitu. Ternyata anak-anak yang kayak gitu itu biasanya anak yang orang tuanya enggak pernah ngajak ngomong, orang yang enggak tahu sopan santun, kasihan ya orang-orang seperti itu gitu. Kita seharusnya bisa ya menjadi apa ya mengingatkan kalau kayak gitu karena nanti di dunia nyata orang-orang seperti ini akan kasihan, nggak akan dihargai, misalnya kayak gitu-gitulah ya. Jadi ngobrol itu kan kayak kita juga cerita, kita buka diri terus nanti kita gantian mendengarkan dia kayak gitu. Kira-kira begitu sih. Baik, terima kasih Ustazah. Monggo. Ada yang Silakan, ada yang raise hand lagi. UGM. Ibu Irene dari UGM. Silakan Ibu Irina. Assalamualaikum Ustazah, Bu Diana. Ya, Bu, saya bukan ustazah kok. Oh iya. Assalamualaikum Bu. Bu, apa namanya mau nanya, itu kan kadang kan kita namanya menikah itu kan mungkin ada beberapa hal yang kepribadian kita berbeda dengan pasangan gitu ya. Dan mungkin ini akan berimpact pada kita mendidik anak. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kalau kita orangnya terbuka, pasangan kita orangnya introvert gitu, Bu Diana,
Itu bagaimana kita berkomunikasinya itu, Bu. Terutama saya khawatirnya ketika nanti metodenya berbeda ke anak, itu anak jadi bingung begitu kan, Bu ya. Nah, itu bagaimana, Bu? Ya, kalau kita apa yang solusinya lah, Bu, kalau kita berkomunikasi dengan orang yang pasangan yang berbeda karakter dengan kita. Ya. Terus yang kedua, Bu Diana, Ya. Oke, moga-moga. Anak saya itu gampang tantrum, Bu. Dalam artian gampang berteriak gitu. Memang karena saya ibu bekerja, jadi memang anak-anak itu ada susternya. Apa itu berpengaruh, Bu, ke anak-anak tuh gampang gampang berteriak kalau dia ada yang nggak berkenan dengan dirinya, terus juga gampang menangis, gampang tantrum. Itu apa seperti itu, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, makasih Bu Irina. Jadi kalau tadi introvert, jadi yang penting sebenarnya pengasuhan itu kompak ya antara suami dan istri gitu. Jadi kalau komunikasi sulit itu bahayanya kan kalau nggak kompak. Tapi gimana caranya kompak ya tentu saja tadi kuncinya komunikasi lagi. Di YouTube banyak kok kalau kita misalnya cari how to talk with introvert people atau how to make introvert man to talk misalnya kayak gitu ya. Jadi gimana sih caranya membuat orang introvert bisa bicara atau bagaimana kita bicara dengan orang introvert. Nah, itu misinya kita cari tips-tipsnya tapi sebenarnya mereka bisa diajak bicara cuman mereka memang memproses apa-apa lebih sulit, lebih kompleks kayak gitu hal-hal itu. Jadi memang ya kita harus telateni ya sebagai untuk menyamakan nilai-nilai kayak gitu. Terus tadi tentang dan juga mungkin di depan anak juga tidak boleh saling menjelekkan dan sebagainya itu yang penting. Terus kemudian tadi hal-hal yang sifatnya suster tadi ya mungkin anak gampang tantrum bisa jadi karena perlakuan susternya yang tidak konsisten bisa gitu atau karena anak itu kan sebenarnya tantrum kan karena biasanya emosi, fisiknya apa gitu ya. Jadi penyebabnya harus dicari tahu dulu apakah mungkin karena dia ini ada juga anak-anak yang misalnya mungkin sangat sensitif terhadap cuaca, sangat sensitif terhadap apa. Nah, itu hal-hal seperti itu harus kita ketahui dulu sebabnya. Mungkin susternya diminta untuk ingat-ingat apa sih penyebabnya dia tantrum kali ini. Bisa ada agenda jurnal gitu ya, sehingga kita punya gambaran, oh dia itu melting ya ibarat istilahnya tuh ketika apa gitu. Nah, itu jadi sehingga kita kenali penyebabnya dan kemudian itu yang kita coba diskusikan dengan anak-anak kita gunakan saat-saat menjelang tidur atau saat-saat habis maghrib untuk bicara mendalam dengan anak-anak gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Gitu, Mbak. Ini di chat ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, Ibu. Ya, yang mana? Betul sekali yang disampaikan Bu Diana, masih banyak sekolah tidak perhatikan anak yang pintar. Oke. Bagaimana jika orang tua sudah terlanjur mendidik anak dengan keras kepala? Tadi udah ini. Oke, mendidik balita yang sering berteriak menangis saat dia menginginkan sesuatu. Ya, itu tadi kadang ya kita nggak boleh memberikan kalau dia sukanya berteriak menangis ya harus kita ini gitu. Harus kita abaikan, harus kita ini ketika dia berteriak kita kasih, berteriak kita kasih, dia akan berpikir bahwa meminta itu harus berteriak. Jadi kita harus bisa ngomong baik dulu baru dikasih kayak gitu. Nah, itu harus seperti itu ketegasan kita di situ. Terus nanti kita diskusikan baik-baik gitu. Udah sih kayaknya Mbak, udah semuanya tuh. Ya. Ini kalau saya mau bertanya boleh Ibu? Boleh. Ini bukan di masa pandemi ini sepertinya banyak ya problem yang dialami gitu oleh orang tua, terutama untuk anak-anaknya yang sekolah online seperti itu ya. Nah, kan di sekolah online ini sepertinya capaiannya juga tidak semua siswa gitu ya, tidak semua anak bisa mendapatkan capaian yang efektif seperti itu. Nah, sedangkan anak-anak kan butuh pendampingan gitu di rumah dan yaitu tadi ketika ada orang tua yang bekerja tidak bisa mendampingi anaknya dengan maksimal gitu kan, fokus bekerja dari pagi sampai sore gitu.
Sedangkan tuntutan orang tua pun masih tinggi gitu, tuntutan orang tua masih tinggi kepada anaknya, kok anak saya belum bisa ini, belum bisa itu. Nah, itu gimana ya Bu ya? Jadi kayak orang tuanya stres, anaknya juga ikut stres, itu baiknya seperti apa ya Bu ya? Ya, ya, mungkin yang perlu disamakan hal adalah bahwa memang ini kondisi khusus ya, semua orang struggling lah dengan kondisi ini gitu ya. Juga perlu kerjasama yang ini tentang target, tentang cara, metode kayak gitu ya. Saya pikir ya apa bisa diskusi terbuka dengan orang tua apakah memang perlu misalnya target hafalan misalnya apakah perlu dibantu dengan video call dibagi beberapa waktu dalam sehari misalnya agar dia lebih ini daripada misalnya cuman sekali lama misalnya pendek-pendek tapi lebih sering misalnya gitu atau yang biasanya pagi diganti malam saat orang tuanya di rumah dan sebagainya sih itu saya pikir itu perlu kompromi-kompromi kondisi ya kayak misalnya di SD anak saya itu kalau pelajaran tuh boleh dibuka itu sampai malam karena orang tuanya pada kerja misalnya kayak gitu-gitulah PR boleh dikerjakan malam misalnya kayak gitu itu kan artinya teknis untuk saling meringankan gitu. Bekerja sama juga sama sekolahnya gitu ya. Betul, ya betul. Ada pertanyaan lagi Bu di chat? Ya, bagaimana menyalihkan perhatian anak kelas 5 SD yang sudah kecanduan gadget ya. Tentu yang pertama kali harus diambil gadget dan gamenya sampai dia mampu untuk mengalihkan keinginan itu pada hal lain dan jangan berikan gadget dan itu kecuali kita mampu supervisi gitu. Jadi supervisi itu penting banget dalam parenting ya. Jadi parenting itu harus ada stimulasi, edukasi dan supervisi. Kalau nggak bisa supervisi itu ya bahaya banget gitu loh. Kita nggak mau anak kita misalnya main ke tempat tetangga yang perilakunya buruk misalnya. Tetapi kalau gadget itu kan seperti kita membiarkan anak kita bermain ke dunia hutan rimba raya yang di sana ada apa aja yang kalau kita nggak bisa mengawasi ya jangan kayak gitu. Jadi memang kalau udah kecanduan yang pertama kali dipisahkan dari situ gitu. Sampai dia mampu memanage gitu. Kadang-kadang kan kalau kita anaknya patah kaki misalnya ya, pasti kan heboh banget kita lakukan apa saja lah, cuti kerja dan sebagainya untuk pengobatan anak kita. Tetapi kalau anak kecanduan gadget itu ibaratnya sudah kayak gitu ya. Jadi ini emergensi, kita harus melakukan sesuatu, ganti alternatif dia dengan kegiatan lain, ajak dia bicara, ajak dia berkegiatan yang menyenangkan untuk mengalihkan, memanage keinginannya kayak gitu. Orang tua harus terjun gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Boleh Afwan ini, Ustazah Rere boleh menambahkan? Silahkan. Ustazah Budiana, kebetulan yang kemarin itu kebetulan ini kasusnya ponakan saya. Jadi ini titipan pertanyaan dari kakak. Jadi ponakan itu posisinya udah gadget gitu ya, games terus. Karena di rumah kan ya di kampung juga, tapi memang awalnya itu kesalahannya di fasilitasi gadget. Kemudian sekarang bingung gitu, kita untuk mengalihkannya itu dengan kegiatan seperti apa ya gitu. Sampai kakak saya bilang, apa ya kira-kira ya mau dikasih permainan apa gitu, atau mau dikasih kegiatan apa gitu yang sekiranya di kampung itu bisa untuk mengalihkan anak gitu usia yang kelas 5 SD, Bu. Iya, ya tergantung dia suka apa gitu. Yang jelas gamenya ini gadgetnya harus diambil gitu kalau udah kecanduan ya. Terus kemudian berikutnya ya dia kasih keasikan lain. Tergantung ya apa misalnya naik sepeda atau game kan juga ada yang misalnya Lego untuk anak usia segitu gitu kan juga ada. Jadi hal-hal yang sifatnya dunia nyata gitu. Yang bisa menyalurkan energinya seperti itu. Mungkin skateboard atau
apa gitu. Gitu sih Bu, tergantung situasinya gitu. Atau berternak, burung, ikan dan lain-lain gitu. Iya, iya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan baru sebenarnya Bu di link dan di chat. Ibu mau jawab yang mana dulu? Ya, pertimbangannya kalau di rumah anak ini akan banyak terpapar gadget. Bagaimana orang tua memasukkan? Kalau memasukkan pondok anak nggak setuju itu juga bahaya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai. Jadi komunikasi tadi ya. Komunikasi yang ini. Jadi pondok bukan tempat pembuangan atau tempat penghindaran gadget gitu ya. Jadi itu yang perlu diingat gitu. Orang tua itu megang peranan penting. Anak kalau nanti nggak paham malah justru akan ini nanti sampai di pondok ya dia akan mencoba untuk melarikan diri ke kecanduan game. Banyak anak di pondok itu lari ke tempat game center untuk belajar ini macam-macam gitu ya untuk game online dan sebagainya. Jadi tetap harus diselesaikan dulu masalahnya. Apalagi kalau anak terpaksa pergi ke pondok itu bahaya banget. Dia akan dia nggak akan bahagia long term untuk jangka panjang kebahagiaan dan well-being-nya itu nggak bagus gitu. Ibu saya mendapati anak saya khawatir berlebihan, takut atas suatu hal misalnya tugas sekolah belum berhasil, bahkan kadang anxiety atas hal yang dia sendiri tidak sadari. Saya sudah betul-betul dengarkan, tapi saya tidak pernah bisa. Kalau ibu sangat khawatir dengan kecemasannya, ibu bisa ajak ke psikolog gitu untuk dilihat apakah itu sudah masih wajar apa enggak gitu. Tergantung ibu tinggal di mana, tapi kalau di Sleman di kota itu semua puskesmas sudah ada psikolog, bagus mereka bisa datang sewaktu-waktu hari kerja ya. Tuh. Terus bagaimana supaya kita tidak jadi tiger mom karena suami cara mendidiknya lebih kalem jika sering akhirnya ibunya jadi penegak aturan. Ya itu tadi sih Bu Ibu kalau kalau apa-apa itu yang penting dibicarakan gitu, aturan disepakati gitu-gitu. Terus ini disepakati gitu. Jadi anak-anak juga tahu. Jadi kalau di dalam pendidikan itu namanya take time for training. Jadi ya kita harus banyak sering melatih sebelum kita menegakkan aturan dengan cara-cara yang kita pikirkan selama ini gitu. Tuh jadi ya itu sih yang penting bicara. Kalau sudah bicara itu bahkan juga misalnya ibu terlanjur marah dan sebagainya, ibu bisa minta maaf. Terus kemudian ya semua hal itu bisa dibicarakan kalau itu sumbernya kepahaman, insya Allah itu akan lebih mudah gitu. Bunda, putri saya belum ada kesadaran untuk belajar sendiri. Misal besok pagi ada ujian menanamkannya. Ya itu tadi Bu. Mungkin satu kita memberi contoh bahwa kita bekerja keras dan terus belajar sebagai orang tua. Yang kedua ya tadi banyak dikasih contoh, dikasih motivasi, banyak dikasih pandangan-pandangan, belajar itu untuk apa, bagaimana ulama zaman dulu belajar dan seterusnya. Itu saya pikir contoh-contoh konkret itu penting. Kita juga bisa ceritakan bagaimana permasalahan umat saat ini, apa yang terjadi kalau orang-orang tidak sungguh-sungguh belajar, gitu dan seterusnya. Itu kan saya pikir banyak ya bahan bacaan dan bahan tontonan yang bisa kita diskusikan dengan anak. Gitu. Begitu, Ibu-ibu. Saya ingin menambahkan pertanyaan lagi, Ibu. Ya, gimana? Ya, tadi kan sempat ada yang bertanya mengenai ini ya, anaknya yang cemas, kemudian Ibu menyarankan untuk kalau sudah khawatir dan untuk mengetahui ini kecemasannya ini sudah berlebihan atau belum, mending langsung ke psikolog saja seperti itu ya. Nah, ini sepertinya ini Bu, penting ya kesadaran orang tua untuk semacam melihat, memperhatikan anaknya ini kira-kira masih sehat mental gitu atau tidak gitu ya, karena saya sendiri menemui kasus gitu ya, ada anak yang
bisa dibilang stres akan pelajaran di sekolahnya gitu. Orang tua sudah menyadari akan hal itu, tapi apa ya, aksi untuk ya itu tadi untuk membawa ke psikolog gitu misalnya, entah kenapa semacam apa ya, ragu gitu, ragu ini anaknya apa emang benar nih harus ke psikolog apa gimana, mungkin karena gimana ya, pengetahuan ke psikolog itu hanya untuk yang apa anak-anak yang bermasalah sangat besar gitu ya. Nah itu gimana ya Bu Ya, untuk ya jadi yang penting kita lihat kalau anak sudah mulai apa tidak produktif, mengganggu produktivitas, kalau sudah ada kecemasan berlebihan dan sebagainya, bawa aja untuk memastikan dia baik-baik aja enggak gitu. Jadi psikolog itu kan ya tempat curhatnya ibu-ibu kok gitu. Jadi ya enggak masalah, apalagi di puskesmas tuh biayanya sangat murah gitu. Jadi jangan takut. iya, Lebih baik dideteksi, segala sesuatu itu lebih baik dideteksi secara dini. ya. Begitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ini masih ada pertanyaan lagi Ibu di chat, mau dijawab lagi? Ya, adik sepupu saya minta tolong disuruh mengerjakan hal tersebut. Saya tidak mau bilang sebentar mengatasi, lalu bagaimana cara menerapkan tidak malu minta maaf karena sepupu saya sekarang ketika disuruh. Ya ini tidak bisa instan ya, hal seperti ini memang perlu diskusi yang mendalam, yang ini gitu yang mengubah perilaku anak itu ya harus kepahaman yang luar biasa gitu ya. Jadi nggak bisa kalau cuman instan gimana ya caranya gitu nggak bisa. Memang ya tetap komunikasi tadi sering diajak ngobrol. Anak tuh kadang-kadang nggak melakukan ini itu karena nggak tahu gitu, nggak di training. Jadi kita takes time for training gitu. Kenapa dia nggak boleh bilang sebentar? Kenapa dia harus mengerjakan ini itu? Itu kan harus dipahamkan gitu. Begitu, Dek. Ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaannya? Ayah Bunda, wali santri dari Ruta Baismiati maupun Rumah Quran? Atau ustazah-ustazah yang lain? Tidak ada. Tidak ada lagi? Oh nih, Assalamualaikum Ibu Diana. Arkimita. Oh nih ada pertanyaan lagi. Ya silakan, masih ada waktu sisa banyak nih, lumayan nih. Ya, sementara kami tinggal di budaya jauh dari nilai Islam. Ya, maksudnya ini mungkin tinggal di luar negeri atau gimana ya? Kalau tinggal di luar negeri gitu ya bisa aja, pokoknya semua hal itu memang semuanya tergantung kepada keluarga kita gitu ya. Saya pernah tinggal di luar negeri juga 5 tahun dan lihat 7 tahun ding. Melihat orang-orang di sekitar itu ya bisa kok gitu dengan lingkungan yang sangat sekuler gitu ya. Itu memang sangat tergantung bagaimana keluarganya itu menanamkan, memaknai setiap peristiwa sehari-hari dengan sudut pandang Islami dan hal seperti itu. Itu sih gitu ya. Bagaimana cara menangani anak yang terlanjur jadi penakut? Ya itu tadi, kita bisa merevisi hal itu, semua bisa diubah dengan cara menanamkan akidah yang kuat dan sebagainya itu gitu ya. Nah, nanti kalau ibu-ibu kalau sudah kondisinya ekstrim gitu bisa psikolog itu tadi untuk dibuatkan program gitu misalnya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi psikolog itu bisa membantu untuk misalnya apa yang harus dilakukan kayak gitu-gitu. Karena kan saya tidak bisa membayangkan penakutnya seperti apa, apakah masih wajar atau tidak, tapi yang jelas kan kita bisa mengajak bicara yang lebih mendalam tentang akidah gitu. Gitu. Unmute, Re. Ya, ini tadi Ibu Mita bertanya di chat. Masih Iqra 1 sudah ikut juga. Bagaimana ya cara menangkan rutin ngaji?
Gimana? Mungkin ini Ustazah ini yang tahu ya. Gimana caranya ya? Dikondisikan ya tentu saja ya. Pokoknya anak-anak itu yang penting itu contoh gitu, dan kebiasaan. Kalau di rumahnya terlalu banyak musik, terlalu banyak ini ya mungkin sulit ya gitu ya. Tetapi kalau anak-anak diberi aktivitas yang menyenangkan, saya berkaitan dengan itu, saya pikir akan termotivasi. Gitu. Gitu ya. Iya, Ibu. Betul. Dicontohkan gitu. Jadi orang tua tidak hanya minta, menyuruh gitu, harus menyontohkan juga. Karena anak itu meniru gitu ya. Betul, betul. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Nih. Gimana nih? Sepertinya yang ini belum dijawab nih, Amah. Ibu izin bertanya, gimana cara menangani anak yang terlanjur jadi penakut karena dulu waktu kecil dididik agak keras, anak umur 6 tahun. Ini kayaknya udah deh. Udah. Oke. Nih ada tambahan dari Bundanya Mas Lukman. Diusahakan suasana yang menyenangkan saat belajar dan mengaji. Jadi kita harus membangun suasana itu ya. Jangan buat suasana mengaji itu suasana yang menakutkan, menyeramkan gitu, membosankan. Nah, kita harus menghadirkan suasana-suasana itu. Suasana menyenangkan gitu ya. Bikin happy, bikin naik mood gitu. Oh iya, dari Word juga, betul. Dari Word juga, misalkan ketika anak sudah bisa menghafalkan surat, 5 surat atau 10 surat, mungkin nanti dikasih apa gitu, nggak usah yang apa ya, terlalu mahal-mahal gitu, atau yang muluk-muluk. Anak tuh kadang kalau dikasih cuman apa, jajanan gitu tuh, dia udah merasa sangat senang gitu, udah merasa, wah aku bisa dapat hadiah nih kalau udah menghafalkan ini gitu. Dan itu bisa menambah motivasi anak untuk terus gitu ya, meningkatkan hafalannya atau waktu untuk mengajinya, seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan barangkali, atau ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, berarti kita sekarang ada sesi ini ya, sesi foto bersama dulu ya. Oke, boleh semua supervisor santri, Ruta Bismiati atau RKUI, peserta umum juga dinyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu, kita mengabadikan momen dulu. Oke, terima kasih Amah Regina. Menunggu aba-aba dari saya, nggih. Sebentar. Oke. Ada 49. Dalam hitungan ketiga, sudah, insya Allah. Pasang muka yang terbaik, senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sampun Amah, Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah ya. Sudah, berarti ini sudah tidak ada lagi ya, tidak ada lagi yang mau menambahkan? Oh ini tambahan sedikit dari Bu Mita. Nah, saya setiap sore atau habis maghrib rutin tilawah. Alhamdulillah, jika sudah ada contohnya gitu ya dari orang tuanya, semoga kedepannya Allah mudahkan lagi, Allah lancarkan. Oke, sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan bagi para peserta yang hendak mendonasikan sebagian rezekinya untuk saudara-saudara kita di Palestina dapat menyalurkan melalui rekening. Sebetulnya sudah ada ini ya, sudah ada di pamflet acara itu ada. Ini barangkali ustazah hostnya ingin men-share. Ya, Amah sebentar. Oke, biar lebih mudah. Nah ini kami menerima donasi untuk Palestina, bisa disalurkan mengenai rekening
BSI atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina. Itu. Oke, sudah. Oke. Nanti untuk acara kali ini insya Allah akan akan di-upload di YouTube. Jadi barangkali ingin memurojaah, mengulang kembali ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Diana gitu, nanti bisa akses di akun YouTube Rutaba Ismiati. Nanti akan diinfokan lebih lanjut seperti itu. Nah, tak terasa alhamdulillah saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Nah, ini ini tadi ya, donasi untuk Palestina rekeningnya ini. Oh ya, konfirmasi ke nomor Umi Sita atau Ustazah Sita yang tadi memberikan sambutan ya. Ini bisa di save atau di screenshot atau mungkin di save gitu ya nomornya, barangkali terlupa. Oh ini, file tentang ide untuk mengisi kegiatan liburan ditunggu nje Bu Diana. Terima kasih. Oh ya, nanti insya Allah ya akan lebih ulang. Oke, selanjutnya kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran. Kami ucapkan kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri acara Parenting Talk hari ini. Kemudian para peserta umum yang sudah hadir juga, terima kasih. Saya mewakili para ustadzah yang panitia yang bertugas pada hari ini, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam menyiapkan dan menjalankan segala sesuatunya. Saya sendiri mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oh ya, sebelumnya saya sedikit ingin poin-poin yang tadi sudah saya terima dari materi yang telah Bu Diana sampaikan gitu ya. Jadi komunikasi itu ya, komunikasi itu sangat penting. Udah sering diulang kali berapa kali itu tadi komunikasi antara orang tua dan anak gitu ya, dan komunikasi yang lembut tapi tegas gitu ya, agar anak pun tetap merasa nyaman dan tidak takut dari untuk berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian komunikasi dari hati ke hati, mulai dari hal yang terkecil yang dapat membuka pikiran anak gitu lebih luas. Kemudian tidak ragu untuk bermain atau melakukan hobi bersama anak gitu, apalagi di masa pandemi ini yang membuat anak dan orang tua gitu sama-sama berada di dalam rumah dalam waktu yang lama gitu. Jadi selain bisa menjadi obat bosan, bisa menambah kedekatan antara anak dan ortu seperti itu ya. Kemudian ketika ada masalah-masalah gitu yang mungkin ini anak saya kenapa gitu kan, dan tidak berani menyimpulkan sendiri gitu dan butuh konsultasi, bisa langsung ke psikolog gitu, karena untuk ke psikolog juga tidak harus menunggu masalah yang besar dulu baru bisa datang ke psikolog seperti itu. Tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bu Diana gitu, bisa untuk jadi teman curhat, apalagi untuk yang di daerah Jogja, mungkin kota-kota besar lainnya itu sudah sangat bisa mudah diakses di puskesmas itu sudah ada psikolog seperti itu ya. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh peserta, kepada Ibu Diana yang telah menyampaikan materinya. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kami semua, insya Allah. Nah, alhamdulillah, marilah kita tutup acara Parenting Talk hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dan seluruh ustazah yang bertugas izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Terima kasih ya, Mbak. Silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustazah semuanya. Sami-sami. Wafikum ya. Terima kasih. Ya, izin live. Oke, Bunda, terima kasih. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung ditutup aja atau gimana ini? Iya, kalau saja kayaknya nggak apa-apa biar Oke ya.
Panitia mau foto dulu karena belum ada. Apa foto lah? Terima kasih Umi. Ya Umi, terima kasih. Umi, Jazakallah khair Umi, Bu Dita. Udah keluar ya Bu Diana? Iya Ibu Diana udah